Jangan banyak ngeluh, jangan banyak gundah gulana, jangan banyak wiridannya begini. Waduh, 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 waduh mulu. Ketika kita waduh mulu, ngeluh mulu, lama-lama nggak itu apa? وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات وقات الشهوات وهي الموت. صدق الله العظيم. حضرة المكرمين para alim ulama, para asati, para hujjah, guru kita yang hadir malam ini, semoga guru kita semua sehat walafiat. Khusus keluarga sahibul musibah, keluarga almarhum Haji Daud, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan saudara-saudara majelis zikir takziah di atas wafatnya almarhum Haji Daud, yang insya Allah yang hadir malam ini semua dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya gak lama-lama karena pertama kondisi masih kurang sehat. Kemarin udah enakan, sekarang kambuh lagi, meriang lagi. Itu terjadi setelah Jumat saya khotib di Fatahillah. Yang mungkin sholat di Fatahillah, nah itu saya. Itu pada khotib, disitulah ngetrop 3 hari. Kemarin diminta Amir siap, sekarang meriang lagi. Tadi ada ta'lim ibu-ibu. Setelah ta'lim saya pulang sebentar, ternyata saya lihat kedudukannya 1-0. Jadi akhirnya saya nggak lama-lama di hati jamaah. Kemungkinan yang tahu hanya Allah, karena hati itu bisa mendeteksi hanya Allah. Kemungkinan kata jamaah, Ustaz 7 menit aja. Biasa kebagian nonton tadi masih menang 1-0. Begitu jamaah. Jadi mudah-mudahan singkat padat melekat pulang-pulang bawa ilmu yang manfaat. Jamaah sekalian, almarhum Haji Daud min ahlil khair. Amin ya Allah. Ini salah satu bukti bahwa yang datang malam ini begitu luar biasa, sampai keluar-keluar. Itu yang keluar orang atau manusia? Orang. Jadi ini salah satu indikator bahwa almarhum min ahlil khair, karena beliau memang orang yang aktif di dalam jalabul ngaji, beliau aktif di masyarakat, beliau orang tua kita. Subhanallah, qadarullah, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjumpai Allah Rabbul Izzah dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah sekalian, yang pertama datangnya kita dari malam pertama sampai malam yang terakhir nanti, yaitu ad-du'a ilaihi, mendoakan beliau dan keluarga. Itu yang utama sesungguhnya. Jamaah kita membantu mendoakan, tapi yang terpenting adalah doa dari waladun salih. Ada 3 perkara yang apabila manusia meninggal dunia, maka yang 3 ini akan terus mengalir. Nah, bagi yang yakin, kalau yang kagak yakin biarin aja. Asal kalau yakin orang udah mati, karena alam barzakh itu masih transisi. Jadi amal soleh yang kita doakan, kita kirimkan kepada almarhum sampai kepada almarhum. Bagi yang yakin. Kalau nggak yakin, ya sudah kita paksa gimana juga dia nggak yakin. Tapi dia ngerasain aja. Kira-kira kalau didoain, kalau dia mati nggak didoain bagaimana? Jamaah sekalian, dari sekian 3 itu, sedekah jariyah model kayak kita, rasa-rasanya ada potensi orang yang bakhil bin pelit bin medit buntut gasiran sifat dan kuning.
Betul nggak? Betul nggak? Sedekah kita udah berapa sekarang ke masjid, ke anak yatim, ke janda-janda tua, janda-janda tua, bukan janda muda. Soalnya kalau orang ngasih rajin ke janda muda, biasanya ada udang di balik, Pak. Biasanya. Sudah sejauh mana itu sedekah kita? Secara materi, secara finansial. Padahal itu yang akan manfaat buat kita. Ma'akalta fa'afnaita wa ma labista fa'ablaita wa ma tasaddaqta fa'abqaita. Apa yang kita makan akan rusak, apa yang kita pakai akan lusuh, hilang, rusak. Tapi apa yang kita sedekahkan itu yang akan kekal nanti, menjadikan kita mendapatkan rahmat, ridho dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapa coba sedekah kita? Coba ayo, jujur aja, kalau salat Jumat ada orang buka dompet, dompetnya itu 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Yang dimasukin yang mana? 100. Yang ngomong 100 boros. Ada orang pelit di masjid suzon sama pengurus masjid. Udah pelit suzon sama pengurus masjid. Dia ngambil yang 2.000, yang 1.000. Terus di belakang ditepak dia, Pak, dikasih tahu ada duit 200.000. Dia masukin ke kotak amal. Dia ngomong sama orang belakang, "Dek, kamu ini kegedean ngamal." Emang apa? Ini amal ini pengurusnya kagak beres. Percuma, 200.000 gede, Pak. Ini amal ini pengurusnya nggak beres. Udah pelit suzon sama pengurus. Masalah urusan pengurus masjid, urusan dengan Allah sama Tuhan. Urusan kita mana? Ngamal. Jadi jangan ada pikir-pikir jelek-jelek, Pak. Ini ada model begini nih, udah pelit suzon dulu. Itu kata orang yang ngasih, "Pak, mohon maaf, itu tadi yang saya kasih ke Bapak dimasuk ke kotak, itu duit Bapak yang tadi jatuh dari dompet." Astagfirullah. Kira-kira orang begini bagaimana nyesel? Kira-kira nyesel nggak dia? Nyesel banget, Pak. Kalau perlu nanti habis Jumat dia ngomong sama pengurus masjid, "Bapak, ada duit kesasar nggak, Bang?" Duit kesasar. Mana sedekah kita? Belum seberapa. Yang tahu memang hanya diri kita masing. Kita juga nggak boleh riak, ngomong-ngomong ke orang, saya udah sedekah 1 M, 1 juta, 2 juta. Udah, hanya Allah yang tahu. Alhamdulillah. Yang kedua apa setelah sedekah? Ilmu yang tafadil, ilmu yang manfaat. Karya ilmu apa, kitab apa, buku apa yang sudah kita tulis, ilmu apa yang sudah kita ajarkan kepada orang lain, keluarga kita, saudara kita. Boro-boro belajar tajwid aja, belajar ngaji aja kita sampai sekarang belum bisa. Betul? Pinteran anak kita sama kita dalam hal-hal demikian. Yang ketiga ini harapan kita, Pak, yaitu apa? Waladun. Jadi syaratnya waladun soleh. Makanya bersyukur bapak-bapak dan saudara-saudara punya anak soleh yang doain. Insya Allah kalau orang soleh mendoain, amin ya rabbal, amin, dan keluarga semua insya Allah anak soleh doain. Itu almarhum orang tua kita Haji Taum dan bapak-bapak juga sama bersyukur Pak punya anak yang soleh. Apalagi kalau bapaknya solihi, subhanallah. Kalau bapaknya soleh, anaknya anak soleh, bapaknya solihi. Jadi alhamdulillah punya bersyukur yang punya di pesantren, yang anaknya hafiz Quran, yang anak-anaknya benar-benar gitu dekat sama Allah. Itu yang pertama. Jadi kita doain almarhum, semoga almarhum mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditempatkan fi rawdah min riyadil. Kenapa demikian? Kenapa kita doain orang tua kita yang udah meninggal, baik yang baru ataupun yang udah lama? Karena kata Nabi, mal mayyit fi qabrihi kal ghariqil mutaghayyis. Orang yang sudah meninggal itu seperti orang yang sedang tenggelam. Lihat orang melayang pun tenggelam, apa yang mereka lakukan? Apa yang dilakukan? Minta tolong, help me, tolong. Ketika ada orang tenggelam, kita tawarkan 3 emas, kita tawarin duit 1 M, kita tawarin ama ban atau pelampung. Kira-kira kalau orang yang lagi tenggelam itu yang diambil emas, duit, apa ban pelampung? Hah? Orang lagi tenggelam? Ban. Kalau orangnya rakus mau semua diambil, Pak. Rakus, ban diambil, duit diambil, emas
akhirnya tenggelam, mati juga dia. Jadi yang terpenting orang yang lagi tenggelam walaupun gak ada harganya, yang dia perlukan adalah ban, pelampung, biar selamat. Itu sampai dianalogikan sama Nabi. Orang yang sudah meninggal dunia itu seperti orang yang lagi minta tolong, tenggelam, minta tolong. Dengan apa kita minta tolongnya? Besok Amir dengan keluarga datang ke makam ke orang tua, nanti pas hari ke-7 selesai. Dulu baba pengen beli anu punya anu atau emak. Mak? Masih ada Mak. Bapak minta dari dulu belum minta apa gitu ya. Datang dah ke rumah, dah ke kuburan. Taruh duit 10 juta di kuburan. Mbak, nih dulu bapak pengen punya duit 10 juta. Nih, kami keluarga udah sepakat. Ayo taruh di atas kuburan. Terima ya Mbak, pulang. Kira-kira besok kalau balik lagi, itu duit masih ada apa udah hilang? Siapa yang ngambil? Kagak mungkin tangan rogo tuh almarhum Haji Taum rogo. Mana tadi duit 10 juta ya? Kagak mungkin. Jadi bukan begitu caranya. Doain sebisa-bisanya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu juga kalau ada orang meninggal di WhatsApp grup, di grup-grup tuh, kalau mau doain, bahwa sekarang jangan asal kirim-kirim aja. Wah, udah meninggal nih, share. Apa? Saya nggak tahu itu. Jadi kalau kita ada orang meninggal, doain dulu Pak, diam dulu. Ya Allah, teman orang tua saya, bapaknya meninggal. Al-Fatihah. Baca. Jadi dapat pahala, kita dapat pahala, dia dapat pahala. Ini kagak. Wah, orang tua teman saya meninggal, share stiker innalillahi, turut berduka cita. Begitu kira-kira ya, yang udah zaman akhir. Jadi diucapin. Sekarang orang baca Al-Quran surat Al-Fatihah itu rukun, betul? Rukun dalam sholat, terus baca Allahu Akbar. Habis itu doa kita baca Fatihah, terus diam aja. Kira-kira sah nggak tuh? Kenapa? Karena harus diucapkan minimal kita yang benar. Begitu. Itu yang pertama. Jadi doa. Yang kedua, datangnya kita ini tasliyatul li sahibil musibah, memberikan hiburan, memberikan pencerahan, mensupport, memberikan motivasi, semangat, stimulan. Ayo keluarga besar di tahun, bapak sudah meninggal, emang sudah qadarullah, tapi kita semua sedih di jalan beliau, tapi jangan berlarut dalam kesedihan. Kenapa demikian? Karena kita sudah divonis oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tukang parkir Pak, dari mobil atau motor nggak ada, sampai nggak ada lagi tukang parkir, ridho dia. Betul. Pernah nggak tukang parkir bilang, bang kan diambil dan mau pulang? Wah, udah apa? Itu tukang parkir. Jadi kita ini seperti tukang parkir Pak. Apapun yang ada di dunia ini hakikatnya milik Allah. Zahirnya milik kita. Di rumah-rumah kita, kendaraan-kendaraan kita, istri-istri kita, zahirnya, syariatnya, hakikatnya semua milik Allah. Anak kita Pak itu semuanya punya Allah. Cuman kita jangan ngomong itu siapa? Anak Allah. Jangan. Itu dalam hati itu anak saya, tapi hakikatnya punya Allah. Jadi semangat terus, bangun kesadaran untuk selalu falyafrahu, bergembira, berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang selalu dimundurkan. Yunus 58 itu mengajarkan kepada kita, orang-orang beriman, kalian ini harus gembira hidup, happy, senang, bahagia. Alhamdulillah. Jangan banyak ngeluh, jangan banyak gundah gulana, jangan banyak wiridannya begini. Waduh mulu. Ketika kita waduh mulu, ngeluh mulu, lama-lama nggak ridho Pak. Artinya berarti kita nggak bersyukur, nggak terima, nggak ridho dengan keputusan Allah Subhanahu. Padahal kita orang beriman harus menerima. Qada Allah syarruhu wa khairuhu. Terima aja, alhamdulillah. Itu yang harus kita berusaha zaman sekarang. Kalau kita banyak ngeluh mulu,
kita banyak gundah gulana, kita banyak mengeluh, maka lama-lama enggak ridho. Kalau kita enggak ridho dengan ketentuan Allah, Allah bilang dalam hadis kesiapan, walil kami serban siwaya, wal yakhruj min hadid dunya. Keluar kamu dari bumi aku, cari Tuhan selain aku. Diusir Pak kita dari dunia. Kalau kita diusir dari Sudimara Jaya, Sudimara Timur, kita bisa keluar kemana? Bisa. Kalau Allah yang usir dari bumi Allah, kita mau kemana coba? Semuanya milik Allah. Kita disuruh ajar Tuhan selain Allah. Tuh makanya dibuat senang, dibuat bahagia. Belajar Pak, dipaksa, diusahakan, dilatih. Kalau kita lagi nggak bahagia, latih, senang, bahagia, karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bisa makan, alhamdulillah. Kita masih bisa bernapas, alhamdulillah. Kita masih bisa hidup, alhamdulillah. Jadi fadhkuru ala Allah, lihat nikmat-nikmat yang indah-indah, jangan yang kagak enak-enak. Dan terakhir, bahwa datangnya kita malam ini menjadi iktibar hikmah bahwa almarhum Haji Taung sudah kembali kepada Allah, dan kita pun suatu saat akan balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya hidup kita dunia hanya mampir, hidup orientasi hidup kita adalah hakikatnya adalah kehidupan akhirat. Kita pengen semuanya husnul khatimah. Yakin Pak, kita pertama punya dosa banyak, taubat, dan Allah ampuni dosa kita. Alhamdulillah. Siapa coba yang punya dosa di sini? Ya, semua termasuk saya. Siapa yang nggak punya dosa di sini? Nggak ada. Bohong gitu, sombong kalau manusia merasa nggak punya dosa, baik yang zahir maupun yang batin. Maka bila kita banyak dosa, tidak ada jalan lain taubat. Ketika kita sudah bertobat, diampuni nggak? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah berjanji, innallaha ghafurun. Kalau bapak-bapak ragu, kira-kira dosa saya diampuni kalau udah banyak banget, dosanya udah banyak banget, berarti ragu dengan ketentuan Allah Subhanahu. Yakin Allah Maha Pengampun, asal kita benar-benar taubat. Yang kedua Bapak sekalian, bahwa kita ini sudah dikasih kuncinya surga. Ini yang saya selalu ulang-ulang. Miftahul jannah la ilaha. Kata Nabi itu kuncinya surga la ilaha illallah. Ayo bapak-bapak dan saudara-saudara, siapa yang pernah dengar kunci neraka? Ayo. Siapa yang pernah dengar kunci neraka? Emang kunci neraka ada kuncinya Ustaz? Neraka menghablak aja kali ya. Kunci surga udah kita pegang semuanya nih. Tinggal disimpan, dijaga, jangan sampai lepas, jangan sampai Misal besok ada orang datang ke rumah Bapak, terus ujuk-ujuk bilang, Pak, saya mau ngasih duit 100 juta. Kira-kira diterima nggak? 100 juta diterima Pak. Nah, karena dikasih, betul nggak? Cuman harus dicek dulu dari mana dulu. Cuman begini Pak, syaratnya Bapak harus lepas dulu kunci surga. Suruh lepas. Kira-kira di zaman now, di zaman sekarang ini, uang 100 juta gede nggak? Itu kira-kira pertentangan batin itu. Ambil kagak, kagak ambil. Kira-kira diambil nggak? Kuncinya kudu lepas. Nah, makanya nih kadal fakir ayat munafik begitu tuh. Kalau orang miskin imannya nggak ada, ilmunya nggak ada, lah bodo amat dah. Yang penting mas 100 juta. Tapi kalau orang alim, orang soleh, orang yang masih iman, mikir Pak, iya saya dapat 1 juta. Tapi kalau misalnya sampai lepas tuh kunci, rugi sampai dunia akhir. Karena itu kuncinya surga. Enggak 100 juta. Naik Pak 500 juta, jangan 5 juta, setengah miliar. Karena 5 juta sama setengah miliar beda. Gitu, beda tipis. Makanya kalau ada orang kaya, pelit, wajar Pak. Ada orang pagi-pagi datang ke rumah saya bingung sama si Anu, si Pulan. Kenapa? Habis dapat gusuran 3M buat masjid kali itu 100 juta, 50 juta, 50 dah. Cuman kasih 10 juta, dapatnya 3M. Dia sewot Pak. Lah, Bapak ngapa sewot? Udah alhamdulillah masih bersyukur ya. 10 juta. Begini Pak saya bilang, kalau orang kaya pelit bakhil itu potensi itu wajar. Contoh, saya punya duit 200.000, teman saya atau seterama butuh banget 100.000 setengahnya, saya kasih karena saya masih punya 100.000, 50%-nya setengahnya 100.000, punya duit 200.000, enteng Pak, saya kasih enteng. Tapi ketika saya punya duit 100 juta, setengah 100 juta berapa? 50. Ustaz Rama minta 50, kira-kira saya ngasih gak?
Lah kan sama-sama 50%. Ya itu dia. Itu dia. Kenapa tuh orang kaya pelitnya? Wajar. Kita aja mungkin belum jadi orang kaya, pelitnya yang luar biasa gitu. Coba ya, punya duit 200.000, Ustaz Rahmat setengahnya minta, perlu banget saya kasih Pak, 100.000 sama saudara. Ya, lagi perlu, saya masih punya 100.000, kan 50% tuh setengahnya. Sekarang saya punya duit 100 juta, setengah 100 juta berapa? 50 juta, Ustaz Rahmat minta, kira-kira saya ngasih gak ya? Pelan-pelan, ngomongnya biasa aja kan. Begitu. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan malam ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya almarhum, jadi keluarga terus semangat, terus bahagia, bagaimana juga almarhum min husnil khatimah min ahli khair, dan insyaallah fi raudhah min riyadil jannah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi mau'izatul hasanah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wabil khusus juga buat kami sekeluarga, ya, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan kita bisa ambil hikmahnya dan kita laksanakan dalam salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhadu bihi al-qadr wa tanfadu bihi al-gharam wa tudda bihi al-hawaid wa tunbalu bihi al-ragaib wa khusnul khatim wa sasqal gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin Allahumma ya arhamar rahimin Allahumma taqabbal mu'asin sawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam هدية واصلة ورحمة نازلة مباركة ساملة وإلى حضرة الحبيب